Kasih minum dulu lah, kasih minum dulu. Yang lain sudah minum, ini sudah gak mau. Kasih minum dulu. Alhamdulillah sudah dikasih minum. Yuk kita berteduh ke tempat yang aman. Itu di sana. Go. Cari yang aman. Alhamdulillah sudah berada di tempat yang aman, berteduh karena di sana panas. Rambutnya jauh-jauh itu. Kita zoom besar jauh. Mana itu? Itu satunya, mana satunya? Kita berjumpa lagi saat ini, kesempatan ini, tapi kambingnya jauh-jauh. Kalau kita sambil videoin kambingnya malah panas, teriknya matahari luar biasa. Kembali dengan saya, si pengembala. Di kesempatan kali ini sambil jagain kambingnya, sudah dikasih minum barusan. Alhamdulillah. Sambil jagain, kita sedikit membicarakan sesuatu yang berfaedah, daripada kita ngomongin orang, gosipin orang, gibahin orang. Kita bicarakan hal-hal yang positif, yang bermanfaat seputar agama, biar jadi motivasi, terutama kepada diri saya sendiri maupun buat orang lain. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berisik, ini ada di irigasi air. Kita coba pindah dulu, pindah ya, biar tidak berisik. Alhamdulillah wa syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Sudah ada di tempat yang lebih sunyi, agak sunyi lah, tapi sepoi-sepoi, tapi gak berisik suara percikan air. Masih seputar pembahasan tentang sholat, yaitu rukun-rukun sholat. Yang pertama, pembacaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Sebelumnya pembacaan niat, yang kedua takbiratul ihram, kemudian yang ketiga yaitu berdiri. Tapi sahabatku tahu kan, takbiratul ihram adalah takbir pertama saat masuk sholat. Itu takbiratul ihram. Yang kedua, yang ketiga adalah berdiri. Berdiri ini rukun sholat, harus berdiri bagi orang yang mampu. Bagi yang nggak mampu, misalkan tua renta, sakit dan sebagainya, boleh tidak berdiri, bukan tidak sholat, bukan meninggalkan sholat bagi yang nggak mampu, tapi boleh meninggalkan berdiri, boleh tidak berdiri. Dengan apa caranya? Boleh dengan posisi duduk. Jika dalam posisi duduk masih sulit dilakukan untuk sholat karena sakitnya sangat parah, boleh terlentang, entah tiduran lentang, miring, terserah sebisanya. Karena apa? Karena saking wajibnya sholat yang gak bisa ditolerir. Panas.
Sahabatku, jika posisi berdiri gak bisa, duduk. Bagaimana cara melakukan sholat dalam posisi duduk? Ya, agak-agak mirip lah dengan posisi berdiri. Kalau posisi berdiri sudah banyak diketahui, mencontoh para sahabat-sahabat kita yang saat melakukan sholat, baik di muka umum, di masjid, di musola, dan di tempat-tempat ibadah lain. Kalau duduk, posisi duduk, dalam posisi duduk rakaat kedua maupun rakaat terakhir, iftirash maupun tawarruk. Posisi rukuknya bagaimana? Mencondongkan sedikit dalam posisi duduk itu, mencondongkan kepala ke depan sedikit, dengan posisi hidung kita lebih maju sedikit dari lutut yang posisi kita duduk, atau wajah kita melebihi lutut saat kita posisi duduk. Itu kalau ruku, agak condong sedikit. Sujudnya seperti biasa, sujud pertama, sujud yang kedua, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Posisi berdiri, kembali duduk seperti semula. Jika dalam posisi duduknya menggunakan kursi, sudah sakit punggung, nggak bisa bergerak banyak, jadi duduk dengan menggunakan kursi. Untuk rukuk dan sujudnya ini sangat susah, misalkan ya seperti itu, rukuknya agak condong sedikit, ada perbedaan dari posisi berdiri tadi, agak condong sedikit ke depan, bukan ke belakang, condong ke depan. Kemudian sujudnya lebih condongin sedikit lagi ke bawah. Masih gak mungkin itu, boleh kita pakai isyarat mata. Posisi ruku agak meremin dikit, posisi sujud kita merem ke bawah, begitu. Kalau sudah nggak memungkinkan untuk bergerak banyak seperti itu. Selanjutnya dalam posisi berbaring, baik kita lentang maupun miring, sama halnya kita mengisyaratkan pakai mata. Pakai mata. Rukuknya agak kedipin sedikit, sujudnya kedipin full, merem. Seperti itu. Kalau kita miring, tiba-tiba kita rukuk, sujudnya kita menekuk tubuh kita, bengkok kayak gini, enggak seperti itu, enggak bengkokin tubuh kita yang saat posisi miring, enggak. Kita menggunakan isyarat dengan mata, karena dalam Islam tidak ada paksaan melakukan ibadah harus seperti ini, harus seperti ini. La ikroha fiddin, tidak ada, tidak memberatkan. Kullu ya'malu ala syakilatih. Sahabatku yang dirahmati Allah, kambingnya nggak kelihatan, maaf, itu kambingnya kelihatan. Selanjutnya kita sunnah membaca iftitah setelah takbir, kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah, dan seterusnya hingga selesai. Kemudian baru membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
maliki yaumiddin, dan selesai hingga selesai. Kemudian membaca surah, baik yang pendek-pendek diambil dari juz 30, juz amma, maupun yang panjang-panjang jika para pembacanya seorang hafid. Bolehlah seperti para imam di Masjidil Haram, gitu ya, panjang-panjang. Kalau di negara kita, apalagi di pedesaan, banyak yang menggunakan surah-surah pendek dari At-Takatsur ke belakang, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Setelah pembacaan sholat surat ini, kemudian ruku, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, dan seterusnya dengan tumakninah. Setelah i'tidal sujud yang pertama subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian duduk di antara dua sujud, rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni. Ada yang rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, ada seperti itu hingga selesai. Skip saja biar cepat pembahasan ini. Untuk selanjutnya pembacaan sholatnya biar dipelajari menggunakan kitab khusus pembacaannya saja. Ini sekarang membahas rukun-rukunnya, gerakan-gerakannya. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, sujud yang kedua lagi. Kemudian melanjutkan rakaat berikutnya, rakaat kedua berdiri, dan seterusnya. Di rakaat kedua setelah sujud yang kedua duduk tahiyat awal bagi sholat selain subuh. Kalau subuh rakaat kedua langsung tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Ketika sampai di bacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, majukan jari telunjuk kita yang ada di posisi di atas lutut kita menggunakan jari kanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hingga selesai. Kemudian ditutup dengan pembacaan sholawat dan terakhir salam. Setelah salam kita berarti selesai melaksanakan sholat, karena sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri ditutup dengan salam. Salam yang pertama menoleh ke arah kanan, salam yang kedua menoleh ke arah kiri. Sahabatku, ada sponsor, ada ular ternyata. Saya zoom. Kelihatan mana ada ular sedang memangsa. Memangsa kata itu dia. Itu dia naik tuh. Sedang memangsa kata. Ada ular
saya harus menjauh sedikit karena saya takut. Itu ularnya, kelihatan enggak? Itu ularnya. Tak kirain apa barusan bunyi-bunyi di samping saya, ternyata kataknya. Sedang memangsa kata. Saya skip dulu untuk pindah. Sahabatku, untuk saat ini mungkin saya cukupkan dengan adanya peristiwa penampakan ular barusan. Saya cukupkan dulu, nanti kita sambung kembali tentang sholat, yaitu sholat jamak, sholat qashar, jamak takdim, jamak takhir, dan sebagainya. Saat ini kita cukupkan dulu karena saya mau gantiin tambangnya si kambing, ada yang mau putus. Yuk kita hampiri si kambing. Baiklah, kita cukupkan dulu ya. Kita tutup bahasa saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mau putus, ini harus diganti yang baru, kasihan.